Welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang sesi meeting kita di Zoom Q&A bersama Anggi, question and answer, seputar informasi beasiswa Australia Awards. Teman-teman yang masih punya pertanyaan dan tidak sempat nonton atau ikut langsung ke meeting Zoom-nya, silakan taruh di komen di bawah ya. Enjoy! Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih tetap semangat untuk mendaftar beasiswa Australia Awards. Buat teman-teman yang sekarang lagi bingung nih, awalnya banget buat daftar beasiswa Australia Awards itu apa? Kalau di WhatsApp group kan aku selalu kasih berulang-ulang tuh website Australia Awards Indonesia, masuk ke how to apply. Karena di situ tuh ada requirement-nya, apa aja sih kira-kira yang menjadi persyaratannya. Salah satu persyaratannya yang saya masih ingat ya, kalau nggak salah harus orang Indonesia, di atas 18 tahun, kemudian sudah lulus S2, yang mau pelamar S3, yang pelamar S2 sudah lulus S1, dan jika sudah lulus S3 tidak bisa melamar S2, jadi dari atas nggak bisa turun, jadi harus naik gitu ya bentuknya, S2 ke S3, yang lulus S1 bisa melamar S2 gitu. Kemudian tidak mempunyai relationship atau tidak menikah atau tidak tunangan dengan warga negara Australia atau New Zealand. Terus juga tadi ya di atas 18 tahun, sudah lulus pendidikannya, kemudian punya keinginan dan kontribusi. Kayaknya tuh persyaratannya yang aku ingat sih itu sih. Kalau untuk kelengkapannya lagi, tolong silakan dibaca di website Australia Awards Indonesia di requirement ya, atau di policy handbook-nya ada kok. Kemudian untuk persyaratan kalian cek dulu apakah kalian tuh eligible apa enggak, memenuhi syarat apa enggak. Yang kedua, itu kan ada persyaratan bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris itu untuk GFA atau Geographical Focus Area, atau area yang menjadi fokusnya Australia Awards, itu yang kemarin aku sebutin, Maluku, Papua, Papua Barat, Aceh, NTB, NTT. Jadi teman-teman yang tinggalnya di sana bisa langsung daftar, dan nggak apa-apa kalau nilai bahasa Inggrisnya cuma 5. Tapi kalau yang non-GFA, silakan mendaftar dengan persyaratan skill bahasa Inggris IELTS-nya 5,5. Nah, kemudian nggak cuma IELTS yang diterima, dari English skill-nya itu ada TOEFL dan PTE. Karena sekarang lagi pandemik dan PSBB di Indonesia, jadi teman-teman bisa refer ke website yang saya kasih tuh dari timnya AI langsung, yang WhatsApp saya, dan karena websitenya rusak, jadi kayaknya lagi error ya sekarang ini, jadi teman-teman bisa langsung email aja menyesuaikan dengan permintaan yang diminta. Waktu kemarin diminta apa sih, nama, kirim nama sama nomor telepon atau apa gitu ya, aku lupa pastinya gimana, tolong dicek yang aku taruh di WhatsApp. Terus setelah kalian tahu bahwa kalian memenuhi persyaratan dan mempunyai skill English, kalian bisa langsung buka oasis.gov.au, itu adalah formulirnya. Nah, apa aja yang ada, pertanyaan yang ada di Oasis, kalian ada yang udah buka belum? Nanti kita bahas satu-satu nih yang ada kesulitannya.
Ini ada yang chat Muhammad Agung. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau masih S1 lalu mau mempersiapkannya lebih baik lagi karena jadi curi start persiapan. Dan buat yang udah pernah daftar tapi belum berhasil di tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan tahun ini berhasil ya karena kalian tuh bisa nanyain apa aja ke aku. Aku dulu pernah 1 kali gagal dan akhirnya kesempatan kedua bisa dapat dan bisa tahu kenapa apa kekurangannya di aplikasi yang pertama. Setelah kalian buka di Oasis, itu intinya yang aku ingat ada diminta isi nama, alamat, jurusan. Dan jurusan ini hati-hati banget memilihnya karena jurusan harus relevan dengan karir kalian. Jadi jurusannya itu misalnya kalian dari bisnis, terus pindah ke teknik. Nah, itu agak ngebingungin juga ya kalau misalnya S1-nya bisnis terus ke teknik. Yang contoh sebaiknya adalah kayak misalnya kalian S1-nya komunikasi, terus S2-nya komunikasi. S3-nya mengerucut ke misalnya media studies atau media komunikasi gitu. Pokoknya jurusan yang dipilih itu harus relevan dan mendukung karir kalian. Intinya, joint selection team itu pengen kalian menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar visible, visioner, dan juga sangat sudah siap gitu untuk mengkontribusikan sesuatu yang kalian mau lakukan setelah pulang dari studi di Indonesia, di Australia. Tentunya untuk kebaikan Indonesia dan perkembangan Indonesia. Akan lebih baik jika ada keuntungan untuk kehidupan bilateral antara Indonesia dan Australia. Kemudian di Oasis itu selain diminta jurusan, kalian bakal diminta menuliskan apa yang akan kalian kontribusikan. Nah, hati-hati ya nulis esainya ini, karena esai ini bakalan jadi dasar buat kalian ditanya-tanyain ketika seleksi untuk interview. Kalau kalian lolos di administrasi, kalian bakalan ditanya-tanyain lebih dalam lagi tentang esainya. Nah, esainya ini seingat aku dulu ya, esai itu aku tulis hanya pokoknya jumlah kata-katanya harus menyesuaikan yang diminta, jangan lebih jangan kurang. Kalau bisa ya kalau kurang boleh, tapi jangan terlalu jauh gitu. Misalnya dimintanya 500 kata, nulisnya 250. Gunakan kesempatan itu untuk menjelaskan apa yang kalian mau lakukan untuk kontribusi kalian setelah studi. Kemudian setelah esai apalagi ya? Ada yang udah buka belum sih Oasis yang terbaru? Batasan umur untuk daftar S2 itu 18 tahun. Pokoknya di atas 18 tahun nggak ada lagi batasannya. Kalau kalian udah 50 tahun pun masih bisa daftar gitu. Terus kalau ada yang bisa bukain Oasis form, boleh dong aku biar bahas satu-satu. Selanjutnya selain Oasis tuh kan ada tuh kalian sekarang tahun ini diminta untuk mengisi additional form ya dari AI. Nah itu isinya apa aku nggak tahu karena aku belum bisa lihat ya di itunya, di form yang terbarunya. Ini ada pertanyaan dari Raismin. Selamat siang Mbak Anggi, saya Raismin Kota dari Lombok. Rencana mau ambil S3 bidang perikanan aquaculture. Apakah kampus Mbak ada bidang perikanan dan kelautan khusus aquaculture, mariculture? Mohon info. Nah, sambil jalan sambil aku jawab ya. Tadi kan kita pause dulu tuh sampai Oasis. Ya, sama pertanyaan dari Sonti Sinaga, ada nggak di Diken jurusan pendidikan? Jadi di Diken ini kebetulan saya ada teman juga yang sedang melakukan S3 dan juga penerima Australia Awards dan dia benar-benar jurusannya pas banget aquaculture. Jadi Diken ini kan kampusnya ada banyak selain di Warm Pounds, Burwood,
Burwood itu kayak di city-nya, di city di Melbourne. Kemudian ada juga di Warrnambool. Warrnambool tuh jauh banget, kayak sekitar berapa ya? 4 jam dari Melbourne naik mobil drive ke sana. Karena itu tuh tempatnya pantai dan benar-benar pusat turis banget. Jadi kalau kalian mau ngecek di Google, namanya Great Ocean Road, nih aku tulis di ini ya. Nah, Great Ocean Road area ini adalah tempat pantai yang mana dekat banget sama Warrnambool. Nah, jadi kalau misalnya Mas Raismin ini mau daftar, udah dapet tuh jurusannya, tinggal cari profesornya. Kebetulan saya pernah bantu teman-teman labnya, namanya lab apa ya? Ada istilahnya gitu. Buat waktu itu aku bantuin mereka ngukur pohon yang ada di pantai itu kalau lagi surut, apa sih namanya, aku lupa. Pokoknya kita mengukur pohon itu kedalamannya, terus akarnya kuat apa enggak, dan lain-lain. Jadi saran saya buat Mas Raismin, cari langsung profesornya dan deketin. Kalau misalnya sudah dapat supervisornya karena membuat S3, langsung dikontak, dan di email tersebut bisa ditanyakan apakah boleh saya melampirkan bukti komunikasi ini sebagai bukti agreement sebagai supervisor untuk AAS, karena sekarang sedang daftar AAS. Silakan dibuat proposal risetnya dan tema penelitiannya sekalian berjalan dari prosesnya. Karena aku baru baca tenggat deadline untuk tahun ini diundur jadi tanggal 30 Juni jam 9 malam. Jadi teman-teman, sekarang masih tanggal 27 Mei. Masih ada kira-kira sebulan untuk mempersiapkan. Persiapkanlah matang-matang karena fail to prepare, prepare to fail. Jadi kalau misalnya kita gagal dalam mempersiapkan, maka bersiap-siaplah gagal. Itu yang selalu aku pegang setiap hari. Motoku adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kemarin itu pelajaran untuk hari ini. Jadi teman-teman, 1 bulan ini dipergunakan benar-benar untuk masing-masing tahapnya. Tahap-tahapnya sendiri kalian bisa lihat di video-video aku di YouTube, karena banyak banget yang tanya dan aku nggak bisa terus ulang-ulang menjawab, jadi akhirnya aku bikin video di YouTube. Untuk jurusan pendidikan ada juga. Silakan dicari Mbak Sonti kalau misalnya mau masuk ke jurusan pendidikan di Deakin University, buka Deakin University atau Google di Profesor Education, Faculty of Education in Deakin University, Melbourne gitu. Jadi setelah itu bisa langsung kontak emailnya, perkenalkan diri, lalu bilang tema risetnya apa, kemudian maksudnya belajarnya tentang apa temanya, backgroundnya Mbak apa, kemudian saat ini sekarang dalam stage pendaftaran AS gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tadi ya, mengincludekan atau memberikan bukti komunikasi kalau untuk pelamar S3. Terus lanjut ke pertanyaannya Jay, tadi belum dijawab ya. Apakah yang biasa menjadi kendala dalam proses ujian beasiswanya? Jadi kendalanya tuh banyak, karena tahapannya kan ada 6 ya. Kan tahap pertama itu administrasi, tahap kedua seleksi, kemudian ujian IELTS untuk penentuan penempatan PDT, program persiapan ya, pre-departure training. Itu kan ada yang 3 bulan, 4,5 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Kalau misalnya nilai kalian itu di bawah, misalnya mentok tadi ya 5 atau 5,5, itu karena kan di Melbourne ini, terutama di Melbourne ya, kampusnya itu minimal tidak ada band yang di bawah 6, dan minimal total nilai IELTS-nya itu kalau nggak salah 6,5. Kecuali kalau kalian mau masuk kampus yang di luar Melbourne, seperti Perth dan Adelaide, itu masih ada kampus yang memberikan keringanan untuk nilai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian udah dapat supervisor, terutama untuk
pelamar S3, udah dapat supervisor dan kampus, jurusannya pas, tapi nilai bahasa Inggrisnya masih kurang. Nah, itu pasti kalian harus mempersiapkan diri lebih dalam lagi untuk peningkatan skill bahasa Inggrisnya. Buat teman-teman yang masih S1 atau teman-teman yang masih SMA, kemudian masih mau menyelesaikan S1, dari sekarang ditingkatkan nilai bahasa Inggrisnya, karena nilai bahasa Inggris itu bukan hanya untuk kalian belajar dalam jenjang pendidikan yang formal, tapi juga nanti bisa daftar untuk ikut konferensi atau pendidikan short course, seperti yang saya lakukan sebelum saya dapetin long term program ini. Jadi nilai IELTS yang saya punya, yang saya gunakan untuk aplikasi AAS saya yang pertama, itu nggak saya sia-siain, karena kan saya udah bayar tuh. Akhirnya karena saya nggak dapet beasiswanya, saya pakai untuk daftar yang lain, program-program lainnya, misalnya conference atau short course gitu. Alhamdulillah, ketika saya udah berapa kali gagal, ketika saya dapat itu short course duluan, pendidikan pendek untuk women leadership, ya, kepemimpinan perempuan untuk development, untuk pembangunan, selama 3 minggu di Australia juga, dari AAS juga. Kemudian dapat juga yang long term. Jadi waktu itu saya daftar short course kira-kira bulan Januari, Februari, kemudian pengumumannya bulan April, kemudian saya juga daftar yang long term Maret, kalau nggak salah Februari Maret, kemudian pengumuman lolosnya itu kalau nggak salah Mei apa Juni gitu. Terus udah mulai PDT tuh akhir-akhir tahun. Nah, itu tuh semua prosesnya cepet banget. Yang lama adalah nunggu kalau kalian lolos apa enggak dari sesi interview. Nah, kita baru saja mendengarkan bagian dari meeting question and answer bersama Anggi seputar info beasiswa Australia Awards. Teman-teman yang masih punya pertanyaan, saya nggak bakalan bosan untuk ngingetin kalian. Silakan taruh di komen, dan kalau kalian suka dengan video-video saya, silakan kasih like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian punya ide-ide lainnya, tulis aja di komen, mungkin bisa saya buatkan. Segitu saja dari saya. Mohon maaf kalau videonya masih banyak yang kurang atau kurang profesional. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan yang follow di Instagram @anggie.subijanto. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.